Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Pak Ucu Darussalam dalam mata kuliah jaringan wireless ya and mobile ya communication ya. Saudara-saudara, melanjutkan pertemuan kita sebelumnya ya kan, kita sudah mengetahui ya kan bagaimana karakteristik ya kan jaringan wireless ya yang bertumpu kepada propagasi gelombang elektromagnetik ya. Baik, gelombang elektromagnetik itu base-nya adalah frekuensi microwave ya, spektrumnya kan, atau di daerah optical ya. Sama saja ya, karena dia bertumpu kepada jaringan, bertumpu kepada transmisi dan juga receive ya, gelombang elektromagnetik ya. Maka di situ ternyata banyak sekali gangguan ya, banyak sekali gangguan ya kan, yang itu sangat berbeda ketika jaringan komputer tadi itu ya kan, itu dihubungkan dengan yang namanya jaringan kabel koaksial ya, kabel UTP kan, yang base-nya mediumnya adalah itu penghantar gelombang elektromagnetiknya adalah menggunakan kabel ya, kabel atau juga serat optik ya. Kalau kabel itu menggunakan kabel elektrikal ya, seperti kabel UTP, kabel koaksial ya, dan juga atau fiber optik ya. Karena seperti kita ketahui kan jaringan komputer itu menggunakan jaringan fisik yang tadi itu. Nah, kemudian ada lagi jaringan wireless yang saat ini kita bahas. Jaringan wireless ini artinya dia tanpa medium kabel ya, tapi dia menggunakan itu memanfaatkan dengan prinsip perambatan gelombang elektromagnetik, baik itu microwave ataupun juga cahaya ya kan, di ruang bebas ya, ruang bebas ya, atau tidak adanya medium fisikalnya ya. Saudara-saudara, itu di dalam kita merancang satu jaringan wireless ya, tentu harus ada yang namanya ukuran ya. Ukuran tadi itu kan bertumpu kepada karakteristik propagasi gelombang elektromagnetik yang saya sebutkan tadi itu ya. Bagaimana cara kita mengukur performansi jaringan wireless ya? Tentu adalah ya kan, kita harus menggunakan suatu konsep ya kan, network monitoring ya. Network monitoring ini ya kan merupakan ukuran-ukuran teknikal ya kan, bagaimana kita bisa mengetahui kualitas hubungan jaringan ya. Sebagaimana kita ketahui gitu kan, jaringan yang kita gunakan ini kan menggunakan wireless ya, dari operator sampai ke HP kita, atau juga dari router itu wireless ya sampai di kita ya kan. Itu ada yang namanya ukuran performansi ya, atau kinerja ya. Jadi cara kita mengukur ya kinerja daripada wireless ini gitu kan, boleh kita namakan sebagai network eh, monitoring ya, atau network performance ya, seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa mengetahui ya itu cara mengukur jaringan wireless, otomatis kita mengetahui apa yang akan kita ukur. Nah, itulah network performance itu ada di situ ya. Jadi parameter-parameter ya, kualitas ya jaringan wireless ya. Nah, kalau kita mengetahui semakin detail semakin bagus. Artinya ya kan, itu menjadi ukuran ya kan, bagaimana kualitas wireless itu terukur dan teruji waktu kita merancang jaringan wireless ini ya. Saudara-saudara gitu kan, jaringan wireless ini gitu kan, cara mengukurnya adalah tentu menggunakan alat ukur ya. Alat ukurnya itu ya kan, bisa by hardware, bisa juga by software ya. Saat ini sudah banyak sekali kan alat-alat ukur ini tersedia di pasar ya. Setiap itu penyelenggara atau juga operator pasti memiliki hardware atau ini atau software-software ini ya. Apa saja yang diukur ya kan, tentu adalah terkait dengan informasi yang dibawa ya. Informasi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik ini saudara-saudara sebut sebagai sinyal ya. Karena sinyal itu membawa data dari jaringan, dari komputer ya, dari server ya, dari itu dari apa itu cloud ya, dari mana saja ya. Yang penting itu adalah jaringan komputer ya, yang itu dibawa oleh jaringan wireless seperti itu. Nah, sinyal ini saudara-saudara diukur karena sinyal ini kan ditransmit oleh transmitter, diterima oleh receiver. Jadi sinyal ini yang berubah ya. Nah, sinyal yang berubah ini kita ukur dalam bentuk latensinya ya, latensi, jitter, packet loss, throughput.
network speed, bandwidth, ya, network availability, ya, packet duplication, packet reordering, ya kan, user quality of experience, ya kan, MOS, ya kan, MOS score, ya kan, VoIP quality, kan, banyak banget ini, ya, banyak sekali ya, ada 12 ya. Kalau mau nambahnya juga silakan ya, semakin semakin nambahnya juga semakin bagus ya. Paling tidak adalah ya kan itu 7 atau 8 ini ya. 1 sampai 8 ini yang menjadi basic ya kan, bagaimana kualitas jaringan wireless itu bisa diketahui ya. Latensi kan sampai ke itu paket duplication ya, paling tidak ini ya, atau juga 7 lah ya, network availability ya. 7 aja ini kita bisa ngukur ya kan, itu kita sudah bisa menganalisis kinerja jaringan wireless ya. Saudara-saudara, seringkali kan ya, jaringan wireless itu kadang cepat, kadang lambat ya. Itu kan terasa bagi kita semuanya ya. Betul nggak? Betul nggak? Ya, betul nggak? Betul, Pak. Ya. Kenapa? Pertanyaannya. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Ada yang apa itu bisa membantu jawaban saya? Kenapa? Karena kualitas sinyalnya, ya. Karena kualitas sinyal yang dipancarkan yang dari Mungkin karena kondisi lingkungan, Pak. iya, betul. Karena kualitas sinyal itu dipengaruhi oleh ya kondisi propagasi gelombang elektromagnetik di atmosfer atau di udara, ya. Dipengaruhi itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua apalagi? Penggunanya, ya. Kalau jumlah penggunanya sedikit, ya, kadang cepat, ya. Kalau penggunanya banyak, lambat karena banyak mengakses, ya. Nah, ini juga berpengaruh kepada yang namanya network performance, ya. Jadi saudara-saudara kan, network performance ini gitu kan, itu ada itu 3 definisi konsep ya. Ya, network analysis and review gitu kan. Kemudian measuring network performance gitu kan, kemudian the end user experience ya. Jadi itu tiga definisi ini gitu kan, itulah yang akan nanti menentukan gitu kan bagaimana jaringan wireless itu bisa kita ukur ya performansinya ya. Jadi network analysis and review ini adalah ya kan itu parameter-parameter jaringan gitu kan yang itu kita ukur dari data-data ya di lapangan ya. Data-data di lapangan ya. Jadi ini biasanya itu ada software atau juga hardware kan yang mengukur gitu kan network analysis ya dan review ya, diukur ya kekuatan sinyalnya dan seterusnya ya kan dalam bentuk spesifik teknis yang akan kita bahas hari ini ya. Kemudian measuring network performance ya kan. Itu adalah kualitas jaringan ya. Kualitas jaringan ini ya memang macam-macam ya kan, tidak hanya single parameter ya yang berbasis pada kualitas sinyal ya, tapi juga berbasis kepada itu hardware atau infrastruktur yang dilibatkan ya, dilibatkan di dalam itu perencanaan jaringan ya. Kemudian the end user experience. Nah ini ya yang paling akhir ya, yang paling penting itu adalah the end user experience ya kan. Pak, ya kan saya sudah menggunakan infrastruktur yang canggih untuk merancang jaringan ini kan. Tapi kalau di end user experience itu jelek ya kan, ya jelek semua ya walaupun alatnya canggih-canggih ya. Pak, saya sudah menggunakan merek servernya ini ya, kemudian switch-nya ini ya kan, kemudian transmitternya ini udah paling canggih Pak, udah paling canggih. Tapi karena itu tidak dirancang dengan benar, akhirnya kan the end user experience ini yang akan menjadi patokan paling akhir ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana cara kita mengukur jaringan ya kan? Tentu adalah cara kita mengukur jaringan adalah kita ya kan deploy ya performance network monitoring software ya. Jadi jaringan wireless itu harus kita deploy ya, harus kita tanamkan atau kita install ya kan network monitoring software ya. Jadi operator-operator itu pasti punya ya network monitoring software ini kan, atau juga router Anda itu ada ukurannya ya, kekuatan sinyal minimal ya, ya ketersebaran sinyal ya kan, directivity signal itu diukur semua ya. Jangan sampai nanti Anda mendesain jaringan gitu kan, Anda tidak punya alat ukur. Wah, itu berbahaya sekali. Ya, bagaimana Anda mengatakan jaringan itu bagus? Bagaimana kekuatan sinyal itu bagus? Tentu harus diapakan, saudara-saudara. Anda tahu? Coba. Diukur, bukan dicoba, ya, diukur, ya. Yang betul adalah diukur. Kenapa diukur? Supaya diukur pun nggak sekali, ya. Ya, Anda punya jaringan, ya kan, diukur sekali. Bisa dikatakan bagus?
Nah, belum ya, diukur berulang-ulang. Ya, itulah namanya konsep monitoring. Ya, monitoring. Jadi ngukur pun tidak hanya sekali, tapi monitoring. Monitoring itu kan berarti bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun kan, ya. Ya, supaya nanti itu kita bisa membuat suatu analisis ya kan yang menunjukkan ya kan bahwa Pak ya 1 tahun itu trafficnya seperti ini ya, jumlah usernya sekian ya gitu kan. Kemudian atau downtime availability-nya sekian ya, gangguannya sekian, itu adalah data-data yang bersifat monitoring. Tidak bisa kita ngukur gitu kan sekali kemudian kita klaim bahwa jaringan itu bagus. Nah, itulah jaringan wireless itu seperti itu saudara-saudara. Ciri khasnya ya. Ciri khasnya karena dia depend ya kan on the probability ya, depend on the probability gitu kan. Dari sisi ya transmisi gelombang elektromagnetiknya dan dari sisi usernya. Itu masalahnya ya. Berbeda dengan jaringan kabel. Kalau jaringan kabel kan fix ya. Satu komputer ya, 2 komputer terhubung dengan kabel. Betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Nah, karena fix. Kalau kabel itu ciri khasnya adalah fix network. Tapi kalau wireless itu adalah tidak fix network. Ya, saat ini Anda menggunakan HP Anda menggunakan suatu operator. Anda tahu jumlahnya user di operator HP yang Anda gunakan ini di daerah Anda jumlahnya berapa? Banyak. Banyak ya pasti. Ya, tidak tahu. Ya, bisa banyak, bisa sedikit. Ya, tergantung dari daerahnya. Yang mengetahui sedikit banyak siapa? Ya operator. Operator tahu dari mana? Dari network monitoring ini. Ya, seperti itu saudara-saudara. Jadi ciri khasnya itu jaringan wireless ini adalah ya kan ya bagaimana cara kita mengukur performansnya adalah dilakukan dengan monitoring. Monitoring dengan monitoring jaringan. Dengan apa? Dengan software boleh, ya, dengan hardware boleh, ya, seperti itu. Sehingga kita nanti punya data, ya, kita punya data kan traffic ya kan, traffic ya berapa jumlah usernya, ya, setiap hari berapa, rata-ratanya berapa, gitu kan, berapa kekuatan sinyalnya sampai di radius berapa meter atau kilometer itu berapa, itu semua data semua, ya, data-data semua yang nanti akan kita analisis, ya. Oke, saat ini kita itu tahu caranya ya, bagaimana cara ngukurnya ya. Cara ngukurnya adalah dengan cara menginstal atau melengkapi jaringan wireless itu dengan network monitoring ya kan, atau nama teknisnya itu bisa juga network analyzer ya. Nah, apa yang kita ukur saudara-saudara? Yang kita ukur adalah network latensi ya. Latensi itu apa saudara-saudara? Latensi itu latensi itu adalah bisa kita artikan sebagai round trip delay ya, round trip delay in millisecond ya. Anda punya jaringan wireless point to point ya, point to point. Anda apa itu, ini bahasa teknisnya ya, Anda ngeping sinyal ya. Pernah ngeping jaringan? Saudara, siapa yang pernah buat jaringan dan ngeping router atau ngeping jaringan di dalam apa itu routernya? Belum pernah ini? Oke. Belum, Pak. Belum ya. Oke, latihan ya. Jadi Anda coba latihan bikin jaringan yang sederhana. Ya, apa sih itu routing itu ya? Routing tabel itu apa ya? Aktivitas routing sebagai network administrator ya, itu apa ya? Saya dulu udah puluhan tahun yang lalu saudara-saudara yang melakukan ini kan. Saya nggak lagi terlibat teknis jaringan ya. Waktu saya seumuran itu mahasiswa S1 ya, S1 semester 5 ya kan. Itu senang gitu merancang jaringan di laboratorium, di tempat lain gitu kan, dipakai wireless zaman itu ya. Saya umur umur S1 ya. Sekarang sudah bosan ini, nggak pernah lagi melakukan hal itu saya. Mohon maaf ya. Tapi prinsipnya saya masih ingat sedikit-sedikit ya. Ngepin jaringan. Ya, ngepin jaringan itu apa saudara-saudara? Kita menguji sinyal. Sinyal gitu kan kita kirimkan gitu kan, misalkan point to point ya dari kita klien ke router ya, ke router atau ke server. Balik lagi ke kita. Nah, sinyal itu adalah round trip, berjalan bolak-balik. Kita klien ke server, server ke kita balik lagi. Nah, round trip jaringan ini kita ukur. Ya. Berapa waktu dibutuhkan? Nah, itulah kita sebut sebagai latensi ya di dalam millisecond ya. Jadi round trip signal ya, round trip signal jaringan ya kan itu yang kita kirim dari klien ke server balik lagi ke klien. Paham ya kira-kira ya? Paham ya?
Halo? Halo? Insya Allah Pak, paham. Ya. Anda ngeping itu ngirim sinyal nggak? Kirim Kirim, Pak. data nggak? Kirim Pak. Nah, ya berapa bit? Saya nggak tahu. Anak informatika harus tahu ya, anak informatika ya, karena ini teknis sekali ya. Oke, ini prinsipnya saja ya. Jadi saudara-saudara, latensi itu menunjukkan kualitas sinyal, ya, kualitas sinyal yang dibawa oleh wireless, ya. Nanti Anda bisa bandingkan ya kan, kualitas sinyal ya yang dikirimkan oleh wireless dengan yang oleh LAN UTP itu. Ya bagusan yang mana? Ya bagusan yang LAN, karena di situ nggak ada gangguan. Tapi kalau wireless itu rawan gangguan, ya. Ada pantulan. Kemarin kan di dalam karakteristik gelombang elektromagnetik kita bahas ya, ada di situ ada gangguan itu propagasi gelombang elektromagnetik ya melewati suatu medium ya. Di situ ada petir, ada cuaca ya kan, ada yang berubah, ada angin gitu kan. Sehingga itu mengakibatkan fading gitu kan. Sehingga sinyal itu diterima tidak lagi bagus ya kan. Nah, sinyal ini berubah. Nah, sinyal berubah itu berdampak secara teknikal di dalam jaringan adalah perubahan latensi ya. Nah, latensi ini distandarkan. Berapa latensi yang diizinkan ya? Diizinkan ya kan agar sinyal itu bagus ya kan. Itu adalah saudara-saudara kan diukur ya, tentu harus diukur ya. Apa contohnya latensi ini saudara-saudara? Dampak latensi ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini apa contohnya yang Anda rasakan? Ya? Apa contohnya? Apa contohnya latensi ini? Ada yang pernah itu merasakan atau mengamati ya? Belum pernah Pak, saya Pak. Masa Mungkin belum pernah? naik turunnya Atau belum tahu Belum pernah. sinyal ya. apa ya kan? Pernah Delay nonton ketika bola streaming nggak? mungkin, Pak. Liga Champions di Eropa sana itu dengan televisi. Delay ketika nonton streaming mungkin, Pak. Iya, itu kan contoh itu. Ya, di nonton streaming ya. Pernah nonton bola Liga Champions di Eropa di lewat streaming dengan televisi ya. Coba Anda bandingkan nonton televisi ya, TV ya, televisi digital ya, atau analog zaman dulu ya, dengan Anda nonton live streaming. Ada beda waktu nggak kecepatan golnya itu? Ada, Pak. Itulah latensi saudara-saudara. Ya, itu contoh latensi. Ya, kenapa ya? Karena data dikirimkan dengan pola yang berbeda. Ya, tentu via satelit semua kan, via satelit ya. Satu diterima operator TV untuk di broadcast ya kan, satu lewat komputer ya, lewat Anda. Ya, tentu kan lebih cepat streaming lewat Anda daripada yang kita nonton di televisi analog zaman dulu. Betul nggak? Betul Betul nggak? Pak. Nah, Bapak, itulah Pak. contoh latensi itu yang sederhana. Ya, latensi yang sederhana itu seperti itu. Ya. Jadi kita nonton itu Liga Champions zaman dulu ya, ya apa itu? Ya zaman dulu ya waktu TV analog ya. Itu kan Ronaldo sudah ngegolkan ya, sudah muncul di live streaming ya. Di TV kan itu baru gocek bola di depan gawang. Betul nggak? Ya, betul nggak omongan saya ini? Jangan di itu terima aja ya. Nah, ini Betul. saudara-saudara, artinya adalah ya kan ada perbedaan sinyal ya. Perbedaan sinyal gitu kan di dalam jaringan. Yaitu sepanjang latensi ini dalam batas-batas yang toleransi maka tidak terjadi masalah ya. Yang jadi masalah adalah kalau latensi itu besar ya. Milisecondnya ini tinggi. Nah, ini jadi masalah gitu kan. Ronaldo sudah ngegolkan 2 gitu kan, di televisi baru satu ya. Itu kan beda jauh ya, berapa menit itu ya latensinya ya. Nah, ini harus kita tekan ya. Kita tekan kan untuk itu kita tekan bagaimana latensi ini itu sangat memenuhi kualitas atau standarnya ya. Paham ya kira-kira ya? Berarti kalau untuk pemain e-sport itu latensi sangat berpengaruh ya, Pak. Apa maksudnya? Pemain e-sport, Pemain ekspor maksudnya gimana? e-sport maksudnya game online Oh begitu, iya. Pak. Iya pasti itu ya, e-sport ya. Betul ya kan? Yang lain sudah misalkan jaringannya bagus ya kan, dia udah nyalip gitu kan. Yang jaringannya nggak bagus gitu kan, dia merasa udah nyalip, padahal udah kesalip duluan. Karena masalah kualitas jaringan. Ya betul, betul ya, betul sekali. Ya, kalau e-sportnya adalah di negara itu antar negara di tempatnya masing-masing, ya, itu pasti berpengaruh ya, betul sekali. Hmm.
Oke, saudara-saudara, kan latensi ini gitu kan. Ini saya jelaskan sekilas saja ya, nanti nanti saya tunjukkan cara teknisnya ya. Oke, goalnya adalah nanti kita membahas ini itu adalah kita mencari software yang gratis, software yang digunakan untuk monitoring wireless ya. Anda pernah pakai menggunakan software monitoring wireless, saudara-saudara? Saya belum pernah, Pak. Belum pernah? Ya, nanti kita cari ya. Saya juga udah lama nggak ngikuti ini, saudara-saudara kan. Udah lama sekali kan. Saya udah puluhan tahun ya. Tapi saya pernah menggunakan ya kan network analyzer ya kan, baik hardware maupun software ya. Softwarenya dulu itu apa ya? Saya lupa ya. Cuma saya nggak update lagi ya. Ya. Oke, nah ini saudara-saudara kan itu latensi itu ya round trip time ya, round trip time gitu kan, packet delay, variation gitu kan. Keterlambatan sinyal itu ternyata bervariasi, ya. Tidak single gitu kan, single terlambat sekian milisecond tidak ya, tapi bervariasi di dalam jaringan ya. Karena tadi gitu kan, kenapa ya kan? Karena dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu ya terganggu. Dan gangguannya itu tidak konstan, gangguannya itu berubah-ubah. Ya, sinyal kita itu kan wireless itu berubah-ubah. Nah, sehingga apa? Paket delay itu bervariasi juga seperti itu ya. Kemudian juga ada jitter. Ya, jitter ini adalah ya kan itu pelebaran sinyal elektrik ya, pelebaran sinyal elektrik. Yang dikirimkan sinyal digital, betul ya? Sinyal digital kotak gini kan. Sinyal kotak itu ada ukurannya, saudara-saudara. Sekian second ya. Kalau ukuran jaringan itu dirancang 1 gigabit per second, 1 gigabit per second berarti satu sinyal itu berapa detik ukurannya? Ada yang tahu? Anda punya jaringan. Jaringan itu kekuatannya adalah bandwidth-nya adalah 1 gigabit per second. Ya. Berarti jaringan itu mengirimkan data kan, 1 detik kan, 1 gigabit. Pertanyaan saya adalah berapa ukuran sinyal digital setiap detik? Ada yang tahu? Halo. Belum tahu, Pak. Belum tahu atau belum pernah memikirkan? Ya, berarti kan gampang banget ya. Bandwidth-nya 1 gigabit. 1 gigabit itu kan berarti 10 pangkat 9. Ya. Berapa ukuran sinyal digitalnya satu kotak itu berapa? Ya. Berarti satu kotak itu kan 1 dibagi dengan 10 pangkat 9 gitu kan? Detik. Ya. Berarti berapa satu ukuran sinyalnya? Ukuran sinyal adalah 1 nanosecond. Ya. Kita nggak bisa sulit ngukur itu 1 nanosecond. 1 nanosecond satu sinyal. Satu sinyal digital kotak gitu ya. Itu 1 nanosecond. Ya. 1 detik kan itu menjadi terakumulasi ya 10 pangkat 9 sinyal kotak. Ya, kotak-kotak itu dikumpulkan dalam 1 detik kan, itu ada 10 pangkat 9 data atau bit ya, seperti itu. Jadi satu kotak ini saudara-saudara ukurannya adalah 1 nanosecond. Nah, 1 nanosecond ini saudara-saudara ternyata gitu kan kalau dikirimkan di wireless itu bisa melebar. Ya misalkan segini ya. Ini 1 nanosecond saya perbesar ya. Waktu dikirimkan di wireless diterima round trip ya bolak-balik dia melebar. Nah, pelebaran ini saudara-saudara disebut sebagai jitter. Ya, pelebaran sinyal digital. Kenapa itu berdampak? Nah, saya tanya kepada Anda. Logikanya gimana ini? Memahami kok. Pak, sinyal melebar aja kok bermasalah sih, Pak. Kenapa sih, Pak? Kok cerewet banget ya? Kenapa ini? Ya. Karena nanti Anda tahu kan sinyal digital. Sinyal digital itu kan dihitung dengan counter. Ya, pernah belajar sinyal digital? Siapa pernah pelajari apa itu ilmu digital, apa itu sistem digital? Anak informatika ini. Halo. Ya. Ciri khas sinyal digital saudara-saudara, waktu dia diterima, itu dihitung, dikonter. Sinyal digital itu tidak serta-merta diterima gitu aja, dikonter. Apa yang dihitung? Yang dihitung adalah ukuran sinyalnya. Benar nggak ukuran sinyal itu 1 nanosecond? Kalau 1 nanosecond diterima. Kalau lebih dari 1 nanosecond nggak diterima misalkan. Ya itulah counter clock. Ya, jadi kalau sinyal digital ini ukurannya tidak sesuai dengan standar diterima, maka sinyal digital ini tidak ditolak atau juga nggak bisa didetek ya. Tidak bisa dibaca sebagai data 0 atau 1.
Setuju? Halo? Setuju, Pak. Setuju. Dulu siapa yang ngajar sinyal digital ini di Anda? Jadi terkait ya, mata kuliah kita itu terkait satu sama lain. Ya, kenapa sih digital harus kita pelajari? Karena prinsip ini, ya, sinyal digital itu harus sama ukurannya, idealnya. Tapi kadang juga nggak sama karena kan itu melewati transmisi yang berbeda-beda, ya. Jadi itulah gunanya counting signal digital, ya. Hingga jitter ini gitu kan berpengaruh, ya, berpengaruh kepada itu kualitas itu wireless yang kita gunakan, ya. Mean opening score, ya, mean opening score ini adalah ya kan mengenai gitu kan itu kualitas sinyal, ya, kualitas sinyal suara ya yang diterima, ya. Kemudian sampai di SLA gitu kan, tentu Anda tahu ya kan, kalau di dalam suatu jaringan itu ada yang namanya service level agreement, ya. Kemudian application response time, ya. Aplikasi-aplikasi yang kita gunakan ya kan dengan cloud itu gitu kan, itu memiliki response time, ya. Anda buka aplikasi itu butuh berapa lama ya belum jaringan, ya. Ini ART ini, ya, application response time, ya, berapa waktu yang lama dibutuhkan untuk membuka aplikasi gitu kan yang terhubung dengan jaringan di mana aplikasi itu ditaruh di cloud, ya, data-datanya, ya. Ini adalah ART, ya. Jadi kalau Anda nanti merancang wireless gitu kan, Anda pastikan gitu kan sudah mengetahui parameter-parameter ini, ya, dan yang lain-lain, sehingga nanti Anda bisa meyakinkan ini loh Pak, ya, parameter-parameternya. Melalui apa? Network monitoring atau network analyzer. Apa softwarenya? Ini Pak softwarenya. Mana datanya? Ini Pak, datanya tren. Trennya mana? Ini harian, ini bulanan, ini tahunan. Bagaimana cara baca datanya? Ini Pak, cara baca datanya. Ya. Kemudian berarti Anda menjelaskan kapan downtime. Pak, downtime itu adalah jaringan itu down. Down karena ada dua hal, ya. Down itu karena physical, ya. Jaringan itu terganggu secara fisik, ya, ataukah karena user. Nah, itu harus dipahami, ya. Jangan sampai anak informatika gitu kan nggak bisa menjelaskan ini. Dia bisa pakai, ya. Anda karena kuliah di informatika kan, Anda bukan di level user, ya, tapi Anda di level designer, ya. Anda di level perancang, ya. Anda bersama dengan engineer-nya, ya, seperti itu, ya. Walaupun Anda mungkin tidak mempelajari gitu kan, itu seperti anak-anak telekomunikasi, ya. Kebetulan kalau saya di elektronika ya sama telekomunikasi kan, jadi ya saya waktu kuliah udah saya pelajari oh begini ya, cara ngukur sinyal, ya. Bahkan saya saudara-saudara kan sampai manjat tower itu saya berulang-ulang dulu manjat tower waktu S1 itu, manjat tower gitu kan, manjat tower 75 meter gitu kan, masang wireless ya kan, masang kabel koaksial yang gede-gede itu gitu kan, masang jaringan gitu kan. Begitu saya S2 S3 kerja, udah itu pekerjaan-pekerjaan itu saya nggak saya jalani lagi, ya. Tentu ada tentu saya masih ngikuti secara keilmuan saja, ya, ilmuwan. Oke. Oke, saudara-saudara kan itu tadi ya. Jadi jitter, ya, latensi jitter kan ini adalah pada hakikatnya adalah sinyal digital yang berubah, ya. Sinyal digital yang berubah gitu kan karena dipengaruhi oleh itu karakteristik propagasi gelombang elektromagnetik itu sendiri, ya, yang itu adalah tidak bisa dipastikan, ya. Kadang sinyalnya bagus, kadang sinyalnya kuat, kadang kadang nggak ada gangguan, kadang ini semua hal seperti itu adalah nggak bisa kita lakukan dengan single measurement, ya. Tentu kita harus melakukannya gitu kan dengan ataupun juga tidak sekali, 2 kali sampai 5 kali, harus dalam bentuk monitoring data real time, ya. Data real time di mana? Di server, ya, di operator. Sehingga nanti kita bisa baca, oh setahun ini ternyata ya kan rata-rata downtime-nya berapa kali. Downtime ini dianalisis gitu, Pak. Downtime ini kenapa? Downtime karena physical network-nya atau karena user-nya, ya, dianalisis kan. Ya, pasti ada itu jaringan itu ada downtime-nya. Siapa yang jaringannya nggak pernah ada mati jaringannya kan, downtime? Ya. Halo. Ada matinya, Pak. Ya, pasti ada matinya. Ya. Fiber optiknya putus. Pasti terjadi kan? Ya. Fiber optiknya kena petir, ya. Terbakar. Ada juga, ya. Wifi-nya gitu kan. Karena sistem backup elektriknya nggak bagus gitu kan, mati gitu kan. PLN mati gitu kan. Wifi-nya ikut mati juga.
Ya. Tapi itu saudara-saudara harus kita sajikan dalam bentuk tren ya. Sehingga kita nanti bisa meyakinkan user ya. User experience itu bisa meyakinkan bahwa itu bukan kesalahan operator ya. Walaupun tidak serta-merta kesalahan operator, tapi tetap juga itu kan berdampak kepada persepsi user kepada operator. Wah, operator ini nggak bagus ya, dia nggak punya antisipasi. Bagaimana kalau listrik mati ya? Bagaimana kalau misalkan jaringan itu fisiknya berubah ya, seperti itu ya. Oke. Oke, gitu saudara-saudara ya. Penjelasannya ya. Latensi jitter ini adalah sinyal fisiknya ya yang merambat di wireless ya. Sehingga apa saudara-saudara? Itu nanti berdampak kepada yang namanya packet loss. Ya, packet loss ini sudah network yang bekerja ya. Packet loss ini sudah murni data digital ya di dalam konfigurasi TCP/IP yang bekerja ya, bukan lagi physical ya. Jadi karena sinyal elektrikalnya, sinyal digitalnya elektrikal itu yang bermasalah gitu kan, itu akhirnya sampai di packet loss ya. Packet loss data yang kita kirimkan di dalam konfigurasi jaringan TCP/IP ya. Packet loss ini gitu kan sudah nggak karuan ya. Banyak sekali gitu kan yang harus kita uji gitu kan, seperti Anda melakukan routing ya. Routing gitu kan, Anda melakukan apa itu? Melakukan yang namanya apa tuh, bagaimana cara ngirim paket ya, paket data ya kan. Nah, ini paket loss ini saudara-saudara pada hakikatnya adalah Anda menguji gitu kan data digital ya, data dari jaringan ya. Data dari jaringan itu dikirimkan ke server, balik lagi ke Anda ya. Itu lebih spesifik lagi daripada latensi dan jitter ya. Ada packet loss rate ya, ada round trip time RTT kan, ada MOS, ada burst packet loss ya kan, ada out of order packet ya kan, ada retransmission rate ya. Siapa yang pernah nyoba packet loss? Anak-anak informatika ini ngecek packet loss pakai network analyzer. Halo. Kalau saya sendiri belum pernah, Pak. Nah, harus dicoba ya. Harus dicoba karena ini ilmu Anda ya. Jadi itu adalah presentasi data yang loss ya, over certain period of time ya, di dalam periode waktu tertentu. Itu ada lossnya ya. Ada data loss ya kan. Data loss itu pasti terjadi ya. Sehingga apa saudara-saudara? Karena tugas Anda sebagai network administrator itu memastikan bahwa jaringan itu paket loss-nya kecil gitu kan. Skenario disusun. Backupnya kan banyak sekali ya. Backup skenario-nya ya. Backup skenario harus disusun banyak sekali ya. Round trip time ya. Waktu yang dibutuhkan ya kan, paket itu merambat di dalam jaringan ya. Ya, bagaimana caranya memperkecil gitu kan, memperkecil round trip time ya kan, semakin kecil berarti semakin cepat ya. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kualitas itu voice over IP gitu kan, menggunakan mean opinion score ya kan. Tentu adalah ini masih yang basic ya, belum lagi data multimedia ya. Data multimedia video itu lebih ada paketnya ada parameternya tersendiri ya. Saya belum pernah update itu ya, cuman prinsipnya sama ya, prinsipnya sama ya. Kuncinya adalah paket loss ini adalah kalau kita sudah menguasai minimal ini kan, paket loss rate ya kan, otomatis yang bawah-bawah ini sudah terukur semuanya ya. Jadi kita menguasai satu parameter aja kan yang mewakili gitu kan, itu bisa kita breakdown menjadi pengertian-pengertian yang lain ya, apa itu parameter-parameter yang lain ya, seperti itu. Kemudian saudara-saudara, throughput ya, throughput ini adalah apa? Throughput ini saudara-saudara ya, apa ini throughput ini ya? Throughput ini adalah jumlah data yang atau lalu lintas data di dalam satu jaringan. Throughput ya. Throughputnya gitu kan, semakin besar semakin bagus. Tapi kan jaringan itu ada batasnya ya. Anda bisa desain jaringan 10 terabit per second. Halo? Anak informatika? Anda misalkan ditantang ya, kan? Misalkan siapa ini ya, itu Rinaldi ya, Rinaldi gitu kan. Kamu tak kasih pekerjaan, mau Pak, apa pekerjaannya gitu kan. Misalkan datanya gitu kan, mendesain jaringan untuk kemampuan 10 terabit per second. Bisa, Rinaldi? Halo? 10 terabit, 10 terabit per second. Nah, gimana caranya? Gitu, Pak. Agak Itu tahu caranya ya. Itulah ya. Harus ngerti namanya throughput
ya, ya, karakteristik lalu lintas data di dalam satu jaringan, ya. Ada yang tahu saudara WiFi itu berapa maksimalnya bandwidth-nya itu? 4,5. Berapa WiFi itu? Ya kan, Anda anak informatika harus tahu ini, ya. Jangan sampai nanti nggak tahu, ya. Ayo, harus belajar, ya. Harus belajar. Dibaca, ya. Kenapa kok terbatas bandwidth-nya? Ya. Nah, itu harus ada ilmunya, harus ada penjelasan rasionalnya, logisnya. Sehingga nanti kalau Anda dapat proyek gitu kan, Pak, kita menggunakan ini. Kenapa? Karena keterbatasan ini, spesifikasi ini. Nah, gitu, ya. Jadi kalau misalkan Anda ditantang gitu kan, mengerjakan satu proyek ya kan, untuk jaringan 10 terabit per second, ya kan, Anda punya plan by design secara engineering, ya. Secara engineering menggunakan ya kan, ya ilmu wireless, ya, throughput ini, ya, seperti itu, ya. Oke, saudara-saudara kan, itu akhirnya adalah network speed, ya, kecepatan jaringan, ya. Kalau jaringan itu throughputnya kita ketahui gitu kan, berapa maksimal betul lalu lintas datanya gitu kan, maka kita bisa mengujinya dengan speed test, ya, kecepatan akses, ya, kecepatan akses ya kan. Nah, kecepatan akses ini kalau pernah saya lihat ya kan, itu diuji dengan kemampuan upload sama download, ya, secara usernya. Tapi harus kita ukur ya kan, speed test ini, ya. Speed test ini tentu adalah kita menggunakan gitu kan software. Kalau ini sudah by software ya, karena kita di wilayah yang pekerjaan di wilayah TCP/IP, ya, bukan lagi di level sinyal elektrikal, ya, di jalan jaringan, ya. Ini kita menggunakan bisa menggunakan network analyzer, ya, atau network speed tester. Ini sudah ada hardware-nya ini, ya. Yang itu tentu adalah membantu bagi kita ya kan untuk mengetahui gitu kan bandwidth, ya, kemudian packet loss, ya, response time, ya, latensi, ya, seperti itu. Oke, ya. Kemudian saudara-saudara ya kan, dengan network speed ini gitu kan, nanti Anda bisa membuat satu trend data, ya, trend data gitu kan, bahwa Pak, usernya 100 itu dengan throughput bandwidth yang dialokasikan gitu kan, kecepatan masing-masing usernya sekian, ya. Nah, itu diukur, ya. Kalau kita tidak memiliki perencanaan seperti ini, saudara-saudara, akhirnya apa kan? Akhirnya yang terjadi adalah kekecewaan. Kekecewaan bagi siapa? Bagi user, ya. Karena user gitu, karena operator tidak membuat satu planning perencanaan. Berapa user yang akan dialokasikan dalam satu jaringan mobile atau WiFi ini? Satu sel itu berapa? Ya, berapa ya itu yang harus kemampuan ya speed network dari masing-masing orang, ya, sehingga itu nanti menjadi perencanaan di dalam mendesain satu jaringan wireless dari vendor atau operator, ya, seperti itu. Oke. Nah, bandwidth ya kan ini itu banyak sekali gitu kan bandwidth ya kan yang diukur, ya. Bandwidth itu apa sih saudara-saudara? Bandwidth, halo, bandwidth kita tentu sering dengar. Bandwidth, apa itu bandwidth saudara-saudara? Bandwidth ini adalah lebar data, ya, lebar data gitu kan, yang akan disediakan oleh jaringan kepada user, ya, lebar data, ya, lebar data ini gitu kan, itu akan dialokasikan dari jaringan wireless kepada user, ya, sehingga apa ya kan, sehingga ini harus ada menjadi suatu perhitungan gitu kan, bandwidthnya masuk berapa, ya, nanti yang akan digunakan berapa, ya kan, peaknya penggunaan bandwidth itu di kapan saja, kemudian availability-nya bisa kita hitung, ya. Nah, ini semua tentu ada sudah by software, ya, tentu kita nggak akan ribet, ya, itu kalau sudah punya softwarenya kan untuk mengetahui itu pola penggunaan utilisasi dari bandwidth, ya, sehingga nanti goalnya kalau kita sudah bisa mengukur bandwidth ini, bisa menganalisis bandwidth ini gitu kan, maka kita bisa melakukan manajemen bandwidth management, ya, bandwidth management, ya. Bandwidth management itu apa ya kan?
Saudara-saudara, tentu Anda tahu gitu kan, jaringan. Jaringan itu, bandwidth internet itu apakah tidak terbatas atau terbatas? Saya tanya kepada Anda. Halo? Halo? Terbatas, Pak. Terbatas. Ya. Sementara yang menggunakan banyak sekali. Harus kita lakukan manajemen bandwidth. Ya, operator yang bagus itu dia melakukan manajemen bandwidth ya. Di setiap sel-selnya itu dia tahu pola-pola penggunaan bandwidthnya. Sebagai contoh ya kan waktu kemarin ya kan rame mudik ya dari Jakarta ke Jawa atau kemana saja. Berarti kan Jakarta berkurang bandwidthnya. Penggunaan bandwidthnya mohon maaf ya. Berkurang. Ini dialihkan kemana ini? Bandwidth internet ini. Tentu harus dialihkan ke daerah-daerah kan ya. Jangan sampai gitu kan Jakarta itu dikonstankan gitu kan. Akhirnya apa yang daerah-daerah gitu kan, yang daerah-daerah ini gitu kan, yang mestinya diperbesar ya kan, karena orang-orang Jakarta mudik kan ke daerah-daerah gitu kan, ke Sumatera gitu kan, ke Kalimantan. Akhirnya disetting konstan, ya sudah. Yang terjadi adalah kekecewaan dari user. Ya. Inilah gunanya kita punya ilmu jaringan wireless ya. Saya sering amati gitu kan operator-operator yang aware masalah ini gitu kan itu jarang sekali ya. Dia itu tidak melakukan, mohon maaf ya, tidak kurang melakukan analisis ini ya. Sehingga apa ya saudara-saudara kan? Sehingga kecepatan antara akses di Jakarta ya atau di kota-kota besar ya kan itu nanti sama merata di daerah-daerah. Karena adanya analisis ini. Analisis gitu kan bahwa usernya ini pindah ke daerah-daerah. Bagaimana caranya? Ya lakukan manajemen bandwidth ya. Manajemen bandwidth ya. Terakhir ya kan dalam penjelasan ini adalah network availability ya. Network availability ini kita sudah bicara mengenai statistical ya. Statistical data-data dari semua ini gitu kan. Dari latensi mohon maaf ya. Biasanya dari sini dari paket loss dari 3 sampai ke 6 ini ya. Paket loss, throughput, network speed, bandwidth ya. Kita sudah bicara network availability ya. Keterandalan suatu jaringan wireless ya. Jadi ini sudah statistik ya. Statistik yang tentu ini sudah ada softwarenya ya. Downtime, ya ini ya, downtime, mean time to repair, mean time between failures kan. Nah, ini paling-paling ini ya. Paling tidak ini downtime yang sebutkan tadi itu. Ya. Downtime itu adalah waktu di mana gitu kan ada kegagalan jaringan secara menyeluruh ya. Downtime. Jaringan itu mati ya. Ya jaringan ya. Kemudian saudara-saudara, itu penjelasan dari saya untuk hari ini ya. Minggu depan kita lanjutkan dengan kita pilih itu wireless simulator ya untuk kita gunakan untuk mensimulasikan kinerja jaringan wireless ya. Kalau Anda yang pernah menggunakan boleh diusulkan ya dalam kelas kita ini kan untuk kita gunakan ya. Sama saya dulu masih menggunakan apa itu? Saya lupa itu ya. Wireless Sharp ya. Saya udah lama sekali nggak ngotak-ngatik masalah ini ya. Tapi nanti coba kita cari yang paling available ya untuk kita gunakan ya. Siap saudara ya? Kalau Kisco Packet Tracer bisa, Pak? Nah, itu juga boleh ya. Boleh juga ya. Gratis nggak? Berbayar sebetulnya, Pak, Nah, itu tapi yang ada cari yang gratis. trialnya, ada jalan Ya, tikusnya lah, Pak. ya. Kalau gratis sih nggak ada masalah ya. Itu bisa dipakai semuanya. Kalau yang berbayar ini jadi masalah ya. Gitu ya. Coba cari yang gratis ya. Cari yang gratis saja ya, cari yang gratis yang untuk simulasi yang sederhana saja ya. Paling tidak kita bisa ngukur throughput, bandwidth, packet loss gitu ya. Yang gampang-gampang aja ya. Seperti itu. Untuk yang latensi jitter itu hardware ya. Itu lebih tepatnya hardware. Itu memang itu nggak bisa kita simulasikan ya. Itu mohon maaf ya. Tidak bisa kita simulasi dengan mudah karena di situ ada itu jaringan fisik ya. Fisik yang harus disimulasikan ya. Tapi kalau kita mau buat sendiri juga bisa ya dengan software ya. Yang paling mungkin adalah yang tadi gitu kan, mulai dari paket loss, throughput ya, itu bandwidth, nah itu yang sangat-sangat mungkin kan disimulasikan, tapi parameter latensi dan jitter ini diasumsikan ya, diasumsikan. Jadi kita asumsikan gitu kan, latensi dan jitter ini sudah kita peroleh dari jaringan fisik wireless ya, yang itu adalah itu bisa diumpankan ke next step-nya ya di dalam itu performance TCP/IP ya. Sekian saudara-saudara ya penjelasan kita hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Halo?
Mumet ah. Oke, kalau tidak ada ya kan, kita ketemu insya Allah minggu depan ya kan. Minggu depan sudah kita coba ya untuk milih apa itu wireless simulator ya. Tadi saya cari-cari saya belum nemu kan, itu semuanya masih berbayar ya, masih berbayar semua kan. Saya carikan lagi lah yang kira-kira tepat ya, sehingga kita bisa mengetahui gitu kan performasi jaringan wireless ya kan, monitoring ya bandwidth-nya gitu kan. Syukur-syukur itu sampai luas area yang tercover edge oleh wireless ini berapa ya, itu lebih bagus lagi ya. Sekian dari saya, saudara-saudara, terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.